Ya, maaf Mbak tadi harus Tadi putus ya? iya, Iya. karena harus ini kan IGTV Iya. apa Oke, durasi. sampai mana tadi? Oke. Tadi sampai eh, pertolongan buat yang merasa dirugikan. Mm, 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 mm. Iya. Jadi kadang kenapa kemudian kalau kita ngomongin permasalahan konflik itu nggak selesai dan masih menyisakan traumatis bahkan di kehidupan orang tersebut di masa depan gitu ya. Iya. Itu berarti kan memang ketika dia apa istilahnya mengatasi konflik tersebut atau resolusinya itu memang tidak menyasar pada pada sumber masalahnya gitu loh. Mhm. Nah, bisa jadi dia uh, mungkin dia mungkin dia kayak pura-pura melupakan, dia mencoba melupakan, tapi sebenarnya dia tidak ikhlas gitu, tidak bisa memaafkan, ya kan? Dan kemudian bisa jadi juga kayak apa ya? Ada ekspektasi-ekspektasi yang menurut dia itu kayak masih masih mengganjal gitu. Nah, bagaimana sih kemudian caranya agar kita itu kayak tidak terkungkung dalam dalam masa lalu lah, bahasanya kayak gitu ya. Sebenarnya itu juga juga kayak butuh butuh apa ya, empowering dari diri kita sendiri juga gitu. Iya. Meskipun kita sadar betul bahwa tidak semua orang itu punya kemampuan tersebut, sehingga dia butuh bantuan orang lain agar dia itu kayak bisa empower gitu. Nah, minimal apa ya kayak tadi kalau kembalikan ke self talk ya apa sih yang lebih penting gitu loh daripada misalnya eh, apa menikah dengan orang tersebut kalau misalnya kita nggak bisa menikah dengan orang tersebut kan ya nggak apa-apa gitu maksudnya Iya. berdamai dengan masalah itu menjadi penting itu loh jadi Hmm. highlightnya itu kayak berdamai Baikkan. dengan diri kita dan berdamai dengan masa lalu gitu dan apa istilahnya menanyakan kembali apa sih yang lebih penting untuk kita saat ini gitu. Hmm. Kayak gitu. Iya. Kita punya lebih banyak teman kok, kita punya banyak keluarga yang apa Support. perhatian sama kita, Hmm. mendukung kita gitu kan. Iya. Dan kita itu terlalu berharga gitu loh kalau hanya untuk memikirkan Yang satu orang itu lalu-lalu yang gitu. iya, Iya. jadi kayak saya eman-eman diri kita gitu loh. Hmm. Jadi kayak mungkin mungkin bahasanya itu kayak kita mencoba resilient. Jadi Hmm. ya itu tadi resilient pada diri sendiri itu juga penting loh untuk kemudian kita tidak terlalu terjebak dalam eh, apa ya masa lalu gitu. Itu Oh, juga penting. oke, makasih Mbak. Ini lanjut lagi pertanyaan tentang konflik yang dari eksternal ya Mbak. Jadi gimana sih kalau kita menemukan pasangan kita itu selingkuh gitu? Ada orang ketiga dalam Wah, hubungan. kayaknya banyak ya ini. Kayaknya Ya, iya, ini mulai pasangan pacaran atau pasangan menikah? ini kayaknya pacaran Mbak, teman saya. Iya, oke. Iya, kalau dalam dalam pasangan pacaran itu memang ini ya, terkadang eh, apa kayak kehadiran orang ketiga itu Hmm. juga juga apa istilahnya sangat-sangat mengganggu gitu loh. Hmm. Dan itu dikembalikan lagi ke kesepakatan awal. Kalau kalau saya ya misalnya kalau saya kan mencoba untuk menerapkan prinsip bahwa pacaran tuh harus rasional gitu dan Hmm. kita tuh kayak harus bikin kesepakatan kalau Hmm. misalnya ada salah satu pihak yang menurut kita melanggar kesepakatan itu ya Hmm. kan dan Ya. itu misalnya kayak tadi soal soal selingkuh atau Hmm. menyakiti atau melakukan kekerasan kalau itu kan prinsipil gitu Hmm. kalau tidak ada yang melanggar itu ya udah gitu ya mohon Hmm. maaf kita nggak bisa lanjut gitu Hmm. Ya. gitu dan apa ya misalnya kalau kalau pacaran sendiri itu kan kayak lebih apa ya lebih mungkin bagi sebagian orang itu kayak lebih mudah diatasi gitu ya Hmm. karena mungkin kan kayak belum belum ada ikatan yang apa yang formil gitu jadi ya saya kira kayak lebih lebih mudah lah Hmm. untuk diatasi gitu termasuk juga kalau ternyata
keputusan kita itu tidak bisa diterima oleh pasangan kita, itu juga sebenarnya ada cara-cara loh untuk mengatasinya gitu kan. Ketika misal kita oke, kita putus. Nah, itu kan tidak selalu pasangan kita kemudian jangan dong, jangan putus, maafkan aku gitu. Terus dia Hmm, minta maaf, terus oke, aku berjanji deh nggak akan ngulangi lagi. ulangi. Oke, terus kembali lagi, maafan lagi gitu kan, maafan lagi, kemudian romantis lagi, kembali lagi. Tapi besoknya dia mengulangi lagi, romantis Hmm, lagi, terus ya. dia minta maaf lagi. Nah, itu kalau kalau kejadian-kejadian seperti itu kayak selalu berulang-ulang itu namanya siklus dan itu sudah Hmm. jadi tanda-tanda kekerasan dalam pacaran. Oh, itu Nah, masuk. itu tuh bisa bisa dideteksi loh secara dini Hmm. kayak kasus-kasus kekerasan dalam pacaran atau konflik-konflik yang itu bisa mengarah ke kekerasan itu sebenarnya sudah bisa dideteksi secara dini gitu. Oh, Nah, tinggal kita ini aja kayak sering apa ya pinter-pinternya kita aja gitu cari ilmunya bagaimana sih Mbak mendeteksi secara dini gitu konflik-konflik atau kayak kekerasan-kekerasan dalam pacaran itu gitu. lebih aware aja ya, Mbak. Nah, itu Lebih kan lebih aware. hmm, Nah, itu kan tadi kalau kita melihat pasangan kita selingkuh ya. Terus kalau sekarang kita di posisi sebagai orang ketiga nih, Mbak. Sedangkan pasangan kita sebenarnya sudah punya pasangan yang resmi gitu, yang sah. hmm. Pasangan yang resmi itu maksudnya menikah gitu ya. Iya, menikah. Oke. Ya, ya sebenarnya kalau kalau kayak gitu kan terkadang ada beberapa konteks yang memang kita apa ya seseorang itu tahu bahwa pasangannya itu sudah punya pasangan resmi Hmm, atau dia sama-sama sekali nggak tahu nggak gitu tahu. karena mungkin pasangannya itu manipulatif jadi Hmm, dia tuh sebenarnya udah punya istri tapi dia tuh nggak bilang nah sama aku. si istri Hmm. dia kan dia bilangnya dia single gitu kan terus Atau akhirnya kan duda gitu. Atau atau janda. duda gitu kan jadi benar-benar si orang ini tuh nggak tahu gitu Hmm. ya kan nah kalau kalau misalnya kita dalam posisi yang tadi nggak tahu dan ketika kita sudah mengetahui itu ya ya udah kita ini aja apa langsung Cut. ini ya mencoba untuk kemudian eh, kalau misalnya bisa kita apa istilahnya kayak komunikasikan ke pasangan untuk keputusan kita misalnya karena ya itu tadi ya misalnya kesepakatannya ternyata itu sudah melanggar hal-hal yang prinsipil dalam hubungan kita ya udah ini aja kayak mengambil keputusan aja bahwa hubungan ini tuh kayak udah nggak bisa lanjut gitu loh Hmm. ya yang kemudian jangan sampai kemudian dengan apalah bahasanya kayak gombal-gembelnya atau apa Hmm. kita tuh kayak dipaksa untuk tetap bertahan dalam situasi itu dengan alasan kadang kan biasanya dibungkus alasan cinta aku Ya. lebih mencintai kamu kok daripada Ya. pasanganku wah nggak ada Hmm. ceritanya Atau ya pernikahannya banyak dia misal lagi ini tidak baik gitu, Mbak. lagi tidak baik Eh, nggak ada itu nggak hanya ada. pembenaran aja Hmm. itu hanya justifikasi dan pembenaran aja dan memang di beberapa karakter apa ya tadi ya uh, apa orang-orang yang memang manipulatif dan dia rentan menjadi pelaku kekerasan itu yaitu selalu menggunakan pembenaran-pembenaran untuk Benar. menjustifikasi bahwa apa yang dia lakukan tuh nggak salah gitu. Hmm. Benar. Apa yang dia lakukan itu atas nama cinta, apa yang dia lakukan itu atas nama sayang gitu. Hmm. Padahal sebenarnya kan ada manipulasi di situ, ada maksud yang tidak baik di situ gitu. Ya. Termasuk tadi yang kita misalnya sudah tahu bahwa dia itu punya pasangan yang sah gitu ya sesegera mungkin setelah kita mengetahui ya udah kita udah langsung ngambil sikap aja gitu loh karena kan dalam norma sosial kita dalam norma masyarakat kita yang diakui oleh ya itu tadi yang secara legal itu kan memang istri yang sah. Kalau misalnya kan ada kayak mungkin kayak pernikahan siri gitu nggak sih mungkin ya Ya. kayak jadi kayak istri tapi yang kemudian dinikah siri. Hmm. Ya tetap saja dia itu akan dirugikan gitu loh karena Hmm. kan itu tidak tidak sah gitu kan menurut menurut hukum negara dan sebagainya dan itu nanti akan berpengaruh pada hak-haknya sebagai seorang perempuan Hmm. sebagai seorang istri dan termasuk hak-hak anaknya gitu kalau misalnya mereka punya anak dan itu konsekuensinya akan lebih panjang gitu Ya. jadi kayak hal-hal seperti itu makanya tadi saya bilang
hubungan itu juga harus rasional gitu. Kita harus tahu segala sesuatu konsekuensi apa yang terjadi dalam hubungan tersebut gitu. Nah, termasuk juga kalau misalnya terkadang kan tidak tidak semua dari kita itu kayak mudah memutuskan untuk itu ya. Jadi kayak masih masih apa ya ya itu tadi kalau kita merasa nggak bisa mengatasi sendiri ya jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk call profesional gitu. Dari Ya terapi. kan Iya. ada banyak kok lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang bisa kita hubungi untuk misalnya mengkonsultasikan masalah kita dan kita itu nggak sendiri gitu. Kita bisa menghubungi lembaga seperti Rifka Anissa, kemudian P2T P2A, atau mungkin kalau kita langsung sudah mantap ingin konsultasi secara hukum gitu dan sebagainya kan juga banyak ya Iya. beberapa bantuan hukum. Jadi intinya gini, jangan sampai kemudian apa yang hubungan yang kita kita jalin itu justru merugikan diri kita atau Iya. mengakibatkan kekerasan pada perempuan lain gitu loh, ya kan? Iya. Karena kan kalau kalau misalnya kita menjalin hubungan dengan pihak yang sudah secara sah gitu punya istri ya sama aja kita kemudian melakukan apa istilahnya Kekerasan terhadap. kekerasan gitu loh untuk orang lain gitu. Iya. Yap, benar sekali. Oke, Mbak One, kayaknya itu pertanyaan dari teman-teman sudah kita bacakan semua. Eh, Mungkin dari Mbak One ada closing statement Iya, apa ya? Tadi buat teman-teman sebenarnya millennials nih mungkin yang oh muda-mudi yang masih lagi galau-galaunya antara mau melanjutkan ke pernikahan atau pacaran dulu. mm-mm. Iya, intinya intinya kalau kalau ke teman-teman muda ini kan memang kita ini masih dalam tahapan ini ya mencari tahu gitu, Mm-mm. ya kan? Jadi sebisa mungkin itu tadi yang saya bilang bahwa dalam menjalin sebuah hubungan atau dalam merencanakan sebuah hubungan kita tuh harus punya ilmunya gitu loh. Kita harus punya Mm-mm. ilmunya, kita harus punya keterampilannya dan jangan hanya berlandaskan cinta gitu atau jangan Ya. jangan jangan hanya kayak jadi kayak manusia itu kan kompleks ya kita Mm-mm. dibekali akal kita dibekali perasaan juga dan keterampilan kita Ya. kita punya apa ilmu dan sebagainya itu ya itu membuat kita agar kita tuh bisa belajar gitu Mm. ya kan kita Iya. belajar untuk mempersiapkan semua itu termasuk juga kayak kayak kita ini kayak misalnya belajar soal manajemen konflik, belajar Mm-mm. mengenali konflik dan sebagainya itu kan sebenarnya juga juga bekal hidup Penting. gitu. Mm-mm. Jadi kayak ilmu ilmu tentang konflik dan mengenali konflik atau mengelola konflik itu kayak bukan ilmu yang bisa dipakai hanya 10 tahun, 20 tahun atau selama kita kuliah aja gitu. Tapi ini tuh kayak ilmu sepanjang hayat gitu Panjang loh, ayat ilmu ya. yang bisa kita praktekkan selama kita hidup gitu ya. Mm-mm. Karena konflik-konflik itu kan pasti akan terus terjadi gitu. Mm-mm. Kita namanya orang hidup itu pasti kayak ada aja gitu ya konflik yang kemudian kita alami dan kita hadapi. Dan saya sih juga merefleksikannya tuh kayak gini. Kadang ketika kita sudah tahu ilmunya atau kita sudah tahu seperti apa sih konflik-konflik kayak gitu, itu kita nanti akan sedikit apa ya kayak nggak kaget gitu loh Mm-mm. bahasanya tuh kayak kita nggak mudah gumun Mm-mm. ketika ternyata kita tuh diuji atau Mm-mm. kita mendapatkan permasalahan konflik yang mungkin menurut kita yang besar gitu jadi Mm-mm. kita sudah siap mental kita sudah siap ilmunya dan kita sudah siap Ah. keterampilannya juga gitu Mm-mm. dan jangan takut untuk menghadapi konflik Iya, karena kayak misal konflik itu teman-teman selalu ada. teman-teman ya konflik itu selalu ada gitu maksudnya konflik itu ya apa istilahnya dikelola gitu konflik itu jangan jangan dihindari tapi konflik itu dikelola Mm-mm. dan apa ya istilahnya berhasil tidaknya kita dalam mengelola konflik itu kan tergantung dari pilihan-pilihan cara apa yang kita putuskan gitu. Jadi kita kita sendiri itu bisa memutuskan kita Mm-mm. ingin menghadapi konflik itu dengan cara seperti apa, kita ingin menyikapi konflik itu dengan cara seperti apa dan
apa sih harapan kita gitu ya terkait dengan tujuan-tujuan itu. Dan jangan takut kalau misalnya dalam hidup kita itu kayak sering misalnya dapat konflik terus kita jatuh terus Down. bangkit lagi jatuh bangkit lagi ya nggak apa-apa, Mm, itu proses gitu loh. Karena pernah nggak sih teman-teman dengar pepatah bahwa nahkoda yang handal itu tidak tercipta dari lautan yang Lautan yang tenang, ya kan? Jadi ya tergantung kita, kita mau jadi nahkoda yang handal atau nahkoda yang biasa-biasa aja. Jadi ketika kita sudah pernah dapat pengalaman konflik-konflik seperti itu, entah itu pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain, kita kan juga belajar dari orang lain ya. Itu kayak membuat kita tuh kayak lebih aware gitu, lebih aware dan lebih bijak ke depannya untuk mengelola konflik-konflik itu. Itu sih. Oke, makasih Mbak One. Jadi buat teman-teman nih, konflik itu jangan dihindari, tapi yang paling penting itu bisa mengelola itu dengan baik. Terus penting juga buat kita pribadi masing-masing itu selalu self-talk dan mengenali diri sendiri, juga menghargai bahwa kita itu manusia yang seutuhnya. Jangan terjebak dengan masa lalu, jangan terjebak dengan hubungan yang toksik, seperti itu. Oke. Makasih banyak Mbak One udah menemani sore hari kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Buat teman-teman yang tadi tadi dan kemarin-kemarin udah nanya, tadi udah dijawab sama Mbak One. Terima kasih banget. Nanti untuk 5 pertanyaan terbaik bakal dipilih ya sama Mbak One dan juga Long Life Learning bakal mendapatkan door prize dari Rifka Anissa. Oke, makasih ya teman-teman. Kita lanjut lagi mungkin Sabtu depan di webinar-webinar atau bisa juga live IG. Nanti kita kabari di sosmed Long Life Learning. Oke, makasih Mbak One. Uh, Terus, ya, udah iya, menemani 1 jam lebih nih Mbak iya, iya, diskusi kali kayaknya memang ini. memang ini ya kayak nggak cukup gitu ya satu Iya, jam. kurang, Mbak. Mungkin Nah, nanti nah, teman-teman kalau ada yang kita pertanyaan bisa ya, ke Instagramnya Mbak One, at boleh, ya boleh, ke boleh, ya, oke. boleh, boleh dicapin ke Instagram nanti sebisa mungkin saya kalau bisa jawab saya jawab. Iya, Gitu. oke. Itu ya, makasih teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.